welcome back to Sunspec Creations. Oke, kali ini kita akan membahas Q&A kuliah Tata Busana. Nah, semoga di video kali ini teman-teman bisa dapetin jawaban, ngilangin penasaran untuk yang benar-benar pengen kuliah Tata Busana. Gimana sih Tata Busana ini? Gimana sih prospek kerjanya? Atau gimana sih kuliahnya? Di konten ini bakal kejawab, semoga ada yang kejawab ya. Kalau ada yang belum terjawab atau ada yang mau ditanyain, langsung komen aja di bawah, nanti dijawab. Oke? Nah, yang pertama, apa yang membuat tertarik untuk memilih jurusan Tata Busana? Yang bikin tertarik milih jurusan Tata Busana itu karena Tata Busana itu pilihan lain yang sesuai dengan minat saya, yaitu seni. Di Tata Busana itu pasti ada gambar menggambar dan pasti akan selalu berhadapan dengan tugas yang membutuhkan inovasi dan kreativitas. Karena saya suka banget sama hal-hal yang berbau seni dan kreativitas itu. Jadi, itu alasan saya milih jurusan Tata Busana ini. Yang kedua, bagaimana kurikulum studi dalam jurusan Tata Busana dibandingkan dengan jurusan lainnya? Di kampus saya sama saja, sama-sama pakai kurikulum KKNI. Bedanya di jurusan ini tuh banyak praktek dibanding teori. Kalau mata kuliah teori itu 1 SKS-nya 50 menit, praktek itu 1 SKS-nya 100 menit. Jadi bisa menghabiskan waktu yang lebih lama. Seharian itu nanti cuma 2 mata kuliah, pagi sampai siang, siang sampai sore. Yang ketiga, apa yang membuat jurusan Tata Busana unik dan berbeda dari jurusan lain di kampus Anda? Ya, karena jurusan ini tuh satu-satunya yang fokus dalam pembuatan busana mulai dari konsep hingga penyelesaian. Jadi bikin baju itu nggak hanya langsung jahit, nggak hanya ngasih desain, tapi benar-benar dari konsep tuh. Terus jurusan ini tuh yang lebih banyak praktek dibanding teori kayak tadi. Jadi dianggap keren sama jurusan lain, karena kan yang lain cuma matematika, bahasa Indonesia gitu, terlalu biasa. Jurusan ini kan luar biasa. Jadi itu yang bikin unik. Yang keempat, bagaimana proses seleksi masuk ke jurusan Tata Busana dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Nah, masuk Tata Busana ini sebenarnya nggak butuh syarat apapun, apalagi masuknya jalur SNPB atau SNBT maupun mandiri. Saya dulu tuh masuk jalur SBMPTN, itu nggak ada syarat apapun. Hanya saja, secara tak tertulis itu kamu harus punya basic gambar dan punya basic jahit. Karena kalau nggak ada basic dan nggak mau belajar, pasti bakal ketinggalan di perkuliahan. Kalaupun bisa melewatinya dengan ala kadar, ya kena di IPK sih. Kan sayang banget ya kuliah IP-nya di bawah 3,00. Jadi setidaknya harus punya basic dan mau belajar. Yang kelima, bagaimana hubungan antara teori dan praktek dalam program studi Tata Busana? Hubungannya itu sangat erat, karena kalau nggak tahu teorinya, nggak akan bisa praktek. Jadi sebelum praktek itu pasti bakal belajar teorinya dulu. Apapun itu, pasti bakal belajar dulu teorinya, baru praktek. Lanjut, apa saja kesempatan karir yang tersedia bagi lulusan Tata Busana dan bagaimana persiapan untuk memasuki industri mode? Ada banyak kesempatan karir di lulusan Tata Busana. Tapi karena jurusan saya tuh pendidikan Tata Busana, fokus utamanya itu menjadi guru di SMK, karena kan SMK yang ada Tata Busana. Tapi kalau mau jalur karir lainnya itu bisa jadi pattern maker atau pembuat pola, bisa jadi desainer, ya ngedesain baju dengan konsep tertentu, bisa jadi pengusaha, buka butik, konveksi, garment, dan lain-lain, bisa jadi tim wardrobe di TV, yang nge-styling artis tuh cocoknya pakai baju apa di acara TV itu wardrobe, dan lain-lain. Banyak lagi yang lain, bisa dicari lagi nanti kesempatan karirnya apa di Tata Busana. Lalu, bagaimana lingkungan belajar dan fasilitas di jurusan Tata Busana membantu pengembangan keterampilan dan kreativitas Anda? Lingkungan belajarnya itu cukup baik, fasilitasnya juga cukup memadai, sangat bisa membantu mendukung pengembangan keterampilan kita jika kita mau berusaha belajar dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau fasilitasnya bagus, kitanya nggak mau belajar, itu kan sama aja ya. Jadi, kalau ada fasilitas dan kita memanfaatkan dengan baik, pasti kita bakal berkembang. Misal, kampus kita tuh ada fasilitas perpustakaan. Kalau kita yang nggak mau ke perpustakaan, ya pasti kita nggak akan pinter kan.
Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada. Lalu, apakah terdapat peluang untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dari disiplin ilmu lain atau industri terkait? Ada. Biasanya kolaborasinya ini terjadi kalau mahasiswa itu ikut PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini PKM tuh program dari pemerintah, pasti teman-teman, kalau teman-teman maba atau yang baru mau masuk Tata Busana mungkin belum tahu, tapi yang kalau udah kuliah pasti tahu sih, ini ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini dimana kita bikin proposal, bikin suatu kegiatan, rencana yang bakal didanai oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kegiatan kita itu menarik atau produk yang kita bikin itu bagus, kita bakal didanai itu. Jadi ini nggak boleh hanya dari jurusan kita aja. Ini pasti bakal kolaborasi dari ilmu lain, prodi lain. Misalnya kita mau bikin usaha fashion, nah kita tuh butuh orang-orang dari ekonomi untuk strategi marketing kita gimana. Terus kita juga butuh jurusan lain yang selinier, sejalan dengan usaha kita tadi. Seperti lalu kalau untuk industri itu biasanya di PKL, karena PKL itu bakal ke industri-industri, PPL itu ke sekolah, jadi itu kerjasamanya. Terus antar ini juga ada antar prodi, seperti senior di prodi kami bekerja sama dengan prodi Tata Rias untuk tugas akhir mereka. Jadi pasti akan ada kolaborasi dengan prodi lainnya. Lalu, apakah ada proyek-proyek khusus yang diadakan di jurusan Tata Busana yang menonjolkan kreativitas dan inovasi mahasiswa? Ada. Nanti itu ada mata kuliah pameran, ada mata kuliah peragaan, dan di situ kemampuan mahasiswa ditunjukkan. Kalau pameran sudah pasti pameran, kalau peragaan itu fashion show. Lalu kalau ada kegiatan fakultas kayak expo, itu pasti karya mahasiswa akan dipamerin. Kemudian bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran dan praktik Tata Busana? Banyak banget. Kami tuh belajar desain digital di PC, di AI, pakai Corel Draw. Terus kami juga selalu menggunakan ponsel untuk mencari inspirasi terutama dari aplikasi Pinterest. Lalu terkadang mencari tutorial menjahit di YouTube, apalagi bikin something yang beda kan pasti bakal nyari di YouTube. Lalu kelas kami juga ya pasti pakai Infocus ya untuk persentase. Lalu, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama studi Tata Busana dan bagaimana mengatasinya? Tantangan utama dan paling besar itu manajemen waktu sih, karena banyak tugas yang kadang bahkan sering harus diselesaikan di waktu yang bersamaan. Ini sangat menguras tenaga dan pikiran bagaimana agar tugas-tugas ini bisa selesai tepat waktu dengan waktu yang sangat terbatas. Misalnya nih, minggu ini tuh semua dapat tugas dan deadline-nya sama-sama minggu depan, dan itu tugas praktek, ada juga tugas teori. Nah itu bakal kena tuh, gimana manajemen waktu biar tugas ini selesai. Apakah Anda merasa persiapan Anda dari jurusan Tata Busana memadai untuk memasuki industri mode yang kompetitif? Kalau untuk memasuki industri mode yang kompetitif, saya merasa kurang untuk saya pribadi ya. Tapi kalau sebagai pengajar, sebagai guru, saya cukup memadai, saya cukup percaya diri, karena di prodi ini memang pendidikan gitu, lebih diajari gimana cara menjadi seorang guru, gimana caranya mengajar, gimana caranya menghadapi siswa. Jadi kami memang lebih diajarkan dan dididik bagaimana menjadi seorang guru dibanding seorang pengusaha dan lainnya. Lalu, apakah terdapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara mode atau pameran seni yang diadakan di dalam atau di luar kampus? Ada, banyak malah. Kalau mau, karena harus rajin-rajin cari info peragaan nih, di tempat kuliah atau di kota asal ya. Terus ya siapin biaya juga, karena kan ikut fashion show itu butuh biaya. Misalnya tuh kayak kalau di Medan tuh ada Medan Fashion Week, di Jakarta tuh ada Jakarta Fashion Week. Nah kalau misalnya mau ikut-ikut kayak gitu tuh pasti kita butuh biaya besar, biaya sendiri. Karena itu kan mereka memang khusus fashion show gitu. Jadi pinter-pinter kita tuh mencari ajang-ajang lomba, di mana itu gratis tapi tetap pasti butuh modal untuk bikin busana yang bakal kita lombain. Lalu, apakah ada kesempatan untuk belajar dari profesional atau desainer terkenal yang diundang sebagai pembicara tamu atau instruktur tamu di jurusan Tata Busana? Ada banyak cara biar bisa ketemu dengan mereka, salah satunya PKL. Nah, sebagai mahasiswa nih kan, kita kan nih punya alumni yang pasti ada yang sukses, yang udah punya butik,
punya toko jahit dan lain sebagainya. Biasanya nanti ketika PKL, kadang kita itu menghubungi mereka untuk PKL di sana, untuk belajar di sana gitu. Jadi kita bakal berhubungan dengan mereka. Terus kalau misalnya ada acara di kampus pasti bakal mengundang senior-senior untuk jadi pembicara atau mengundang aktivis kampus juga, dosen kampus yang berprestasi di Indonesia atau di nasional. Lalu yang terakhir, apakah terdapat program pertukaran mahasiswa dengan universitas atau lembaga pendidikan di luar negeri yang dapat diikuti oleh mahasiswa tata busana? Kalau mau keluar negeri itu belum ada. Tapi kalau sesama di dalam negeri ada program itu namanya Permata, pertukaran mahasiswa Nusantara. Kita bisa ikut program ini dan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak prodi. Karena kan untuk menyelaraskan jurusan kita dengan jurusan di kampus lain itu kan pasti ada bedanya, makanya harus konsultasi dulu. Tapi ada memang program pertukaran mahasiswa. Harus rajin-rajin nanya ke prodi. Oke, jadi sekian Q&A hari ini, video ini. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, bisa komen di bawah, nanti bakal dijawab. Atau ada yang mau minta dibikinin nih video detailnya untuk satu pertanyaan, misalnya gimana sih kesulitan kuliah di tata busana itu gitu. Boleh komen di bawah, nanti dibikinin videonya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.